Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Medialog, tempat di mana kita mengupas kisah-kisah rumah tangga yang penuh warna. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau kamu punya pengalaman atau kisah rumah tangga yang ingin dibagikan, tuliskan saja di kolom komentar. Siapa tahu, kisahmu bisa menginspirasi banyak orang. Di mata orang luar, rumah tangga kami terlihat seperti potret kebahagiaan yang sempurna. Rumah megah di sudut kota, mobil-mobil mewah terparkir di garasi, dan senyum manis yang selalu kami tampilkan di setiap acara keluarga atau unggahan media sosial. Bisnis kami berkembang pesat, keuangan stabil, dan kehidupan sosial kami tampak tanpa celah. Banyak yang menganggap kami pasangan ideal, kompak, sukses, dan bahagia. Namun, tak banyak yang tahu bahwa kesempurnaan itu hanyalah lapisan tipis yang menutupi retakan-retakan kecil di balik dinding rumah kami. Aku adalah seorang perempuan yang dikenal tenang dan penyabar. Dalam keseharian, aku lebih memilih diam daripada memperbesar masalah. Mungkin karena latar belakangku yang berasal dari keluarga sederhana, aku tumbuh dengan nilai-nilai keikhlasan dan kerja keras. Ayahku seorang guru, ibuku penjahit rumahan. Tidak ada kemewahan, tapi cinta dan kebersamaan selalu cukup membuat rumah kami terasa hangat. Dari mereka aku belajar untuk tidak mengeluh dan selalu mencari solusi, bukan menyalahkan keadaan. Kehidupanku berubah drastis setelah menikah dengan Revan. Ia pria tampan dengan senyum menawan dan tutur kata yang memikat siapa saja. Kami bertemu saat kuliah, dan sejak itu, dunia seakan hanya berputar di antara kami berdua. Revan berasal dari keluarga yang cukup berada, tapi ambisinya jauh lebih besar dari apa yang diwariskan padanya. Ia ingin sukses dengan caranya sendiri, ingin membuktikan bahwa ia bisa membangun kerajaan bisnis tanpa bergantung pada nama keluarga. Setelah menikah, aku ikut membantu Revan membangun bisnis dari nol. Mulai dari mendesain logo, mengatur administrasi, sampai turun tangan dalam pemasaran, semua kulakukan tanpa mengeluh. Kami melewati masa-masa sulit bersama, tidur larut karena menyusun proposal, makan seadanya karena harus menghemat modal, dan menahan rasa lelah demi mengejar target. Tapi semua pengorbanan itu seolah terbayar ketika bisnis kami mulai menanjak. Revan semakin dikenal di dunia usaha. Klien datang silih berganti, keuntungan melonjak, dan gaya hidup kami ikut berubah. Ia mulai sering menghadiri acara-acara eksklusif, bertemu dengan orang-orang penting, dan perlahan, aku mulai merasa tertinggal. Ia mulai berubah. Tak sehangat dulu, tak seterbuka dulu. Ada jarak yang perlahan tumbuh di antara kami, meskipun setiap pagi kami masih sarapan di meja yang sama. Aku mulai curiga ketika ponselnya tak pernah lepas dari tangan, bahkan saat tidur. Saat kutanya, jawabannya selalu diplomatis. "Ini urusan kerja," katanya sambil tersenyum, tapi senyumnya terasa hambar. Aku mencoba menepis prasangka, mencoba tetap percaya, karena bagiku, kepercayaan adalah fondasi utama dalam rumah tangga. Tapi naluriku sebagai perempuan, dan sebagai istri, terus berbisik bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tanpa aku ketahui, di balik kesuksesan yang membumbung tinggi itu, Revan mulai bermain api. Ia merasa tak cukup dengan satu hati yang selalu setia menemaninya sejak awal. Kesuksesan telah mengubahnya, atau mungkin hanya memperlihatkan siapa dirinya yang sebenarnya. Perubahan itu datang perlahan, nyaris tanpa suara. Seperti angin dingin yang menyelinap lewat celah jendela, tak terlihat tapi terasa. Revan mulai sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan, lalu mulai menginap di luar kota tanpa banyak penjelasan. Awalnya hanya 1 malam, lalu 2, kemudian menjadi kebiasaan. Ia tak lagi memberi kabar sebagaimana dulu, dan ponselnya yang dulu terbuka, kini nyaris tak pernah lepas dari genggamannya. Setiap kali aku mencoba menanyakan, jawabannya selalu singkat dan datar, seolah lelah menjelaskan hal yang sama. Aku berusaha menahan hati, menenangkan diri bahwa ini semua hanya bagian dari kesibukan yang semakin tinggi. Tapi semakin aku berusaha menutup mata,
Semakin terang pula kenyataan itu menyeruak dari celah-celah kehidupan kami. Revan menjadi sosok asing. Senyum hangatnya menghilang, obrolan kami mengering, dan rumah yang dulunya hangat perlahan berubah menjadi tempat yang sepi dan dingin. Aku merasa seperti hidup bersama bayangan. Curiga yang lama kupendam akhirnya menemukan celah untuk tumbuh menjadi kenyataan. Suatu malam, saat Revan tak kunjung pulang dan ponselnya tak dapat dihubungi, aku mencoba mencari pelarian dengan merapikan ruang kerjanya, kebiasaan lamaku saat cemas. Di sanalah, secara tak sengaja, aku menemukan selembar dokumen terselip di antara tumpukan kertas kerja. Sebuah amplop coklat yang sudah sedikit robek di sisi atasnya. Aku tak berniat mengusik, tapi robekan kecil itu memperlihatkan sebagian isi, nama lengkap Revan dan nama perempuan lain. Tanganku gemetar saat menarik kertas itu keluar sepenuhnya. Mataku tak salah melihat. Itu adalah salinan surat nikah. Revan telah menikah lagi. Diam-diam. Tanpa sepengetahuanku. Nama perempuan itu, Intan Ayu Prameswari. Seorang perempuan muda yang dulu bekerja sebagai staf di kantor kami. Seorang yang pernah ku kenal, yang sempat kupuji karena etos kerjanya yang baik. Aku bahkan tak pernah merasa terancam olehnya, karena terlalu percaya bahwa rumah tangga kami baik-baik saja. Dadaku terasa sesak. Perasaan dihianati menampar begitu keras, hingga rasanya tak mampu berdiri. Selama ini aku mendampingi Revan dari nol. Aku yang bersamanya saat dia belum menjadi siapa-siapa, saat uang hanya cukup untuk membayar kontrakan kecil, saat bisnis belum punya nama. Kami membangun semuanya bersama. Tapi ketika hidup mulai lapang, ketika segalanya mulai stabil, justru saat itulah ia memilih membuka pintu bagi orang lain untuk masuk ke dalam hidupnya. Bukan untuk membantu, tapi untuk menggantikan. Aku duduk lama malam itu, memandangi berkas itu seolah tak percaya. Tapi semuanya tertulis dengan tinta sah. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Luka ini nyata. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasakan kehilangan bahkan ketika orang yang kucintai masih berdiri di sisiku. Namun aku tahu, ada bagian dari dirinya yang sudah tidak lagi tinggal di rumah ini. Tidak lagi bersamaku. Tidak lagi memilihku. Hari-hari setelah menemukan surat itu terasa begitu panjang dan berat. Setiap detik berjalan seolah lambat, seolah waktu ingin mempermainkan kesedihanku. Tapi tidak, aku tidak mengamuk. Tidak menangis histeris atau membanting barang-barang seperti yang mungkin dilakukan perempuan lain dalam kisah yang sama. Aku hanya diam. Bukan karena tidak sakit, aku hancur, retak dalam diam. Tapi aku terlalu tahu bahwa amarah hanya akan menguntungkan mereka. Dalam keheningan itulah aku menemukan satu-satunya kekuatan yang tersisa, kendali atas diriku sendiri. Sejak malam itu, aku tidak pernah menyebut nama Intan. Tidak juga menyinggung soal pernikahan kedua itu. Aku memilih bersikap seolah semuanya baik-baik saja. Seolah aku masih istri yang polos dan bodoh, yang tak tahu bahwa suaminya telah membagi hatinya kepada perempuan lain. Aku tetap memasak, tetap menyapa Revan ketika pulang, tetap menjalani peran yang selama ini kugenggam dengan penuh tanggung jawab. Tapi dalam diriku, sebuah ruang rahasia mulai tumbuh, dan di sanalah aku menyimpan semua rasa sakit sekaligus rencana. Aku mulai memperhatikan pergerakan Revan lebih teliti. Kapan ia keluar rumah, dengan siapa ia bertemu, berapa lama ia menghilang, dan alasan apa yang ia gunakan. Semua itu kucatat dalam diam, di buku kecil yang kusimpan rapi di laci meja rias. Aku juga mulai membuka kembali catatan keuangan bisnis, laporan-laporan yang dulu kulepas karena percaya sepenuhnya padanya. Dan dari sana, aku mulai melihat celah-celah, tanda-tanda bahwa sebagian keuntungan perusahaan mulai mengalir ke rekening atas nama orang lain. Aku tidak gegabah, hanya mengamati, menyimpan setiap temuan seperti menyusun potongan puzzle. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada melihat seseorang yang pernah kau cintai sepenuhnya berubah menjadi sosok yang tak kau kenali. Tapi luka yang paling dalam justru memberiku ketajaman. Aku tidak lagi melihat Revan sebagai lelaki yang kucintai, melainkan sebagai seseorang yang harus kuhitung langkahnya dengan cermat. Mungkin ia tak menyadari bahwa perempuan yang selama ini ia anggap lembut dan penyabar,
justru menyimpan badai yang tak kasat mata. Aku juga mulai mendekati beberapa karyawan kepercayaanku. Bukan dengan pertanyaan langsung, tapi dengan pendekatan halus. Obrolan ringan, perhatian kecil, dan perlahan-lahan mereka membuka cerita. Tentang bagaimana Revan sering datang bersama tamu istimewa ke kantor cabang. Tentang perjalanan dinas yang anehnya selalu melibatkan staf yang sama. Potongan demi potongan menguatkan apa yang telah ku ketahui. Aku tak hanya dikhianati sebagai istri, tapi juga diperalat sebagai mitra bisnis. Namun aku tetap tersenyum di depan Revan. Membiarkannya percaya bahwa ia masih memegang kendali. Aku tahu, saat seseorang merasa di atas angin, mereka cenderung lengah. Dan dari kelengahan itulah, aku akan mulai menyusun langkahku. Aku tak ingin hanya menjadi korban. Tidak kali ini, aku telah memberi segalanya, waktu, tenaga, cinta, kepercayaan. Jika semuanya akan hancur, setidaknya aku akan memastikan bahwa aku tidak runtuh sendirian. Di balik wajah yang tenang, aku belajar menyembunyikan badai. Di balik setiap sapaan lembutku padanya, ada perhitungan dingin yang mulai kurancang. Bukan untuk membalas dendam dengan cara kotor, tapi untuk memastikan bahwa ketika semuanya berakhir, aku tidak akan menjadi satu-satunya yang kehilangan. Dan sejak saat itu, aku hidup dalam dua dunia. Dunia palsu yang penuh senyum di hadapannya, dan dunia nyata yang penuh luka dan perencanaan yang terus kujalankan dalam senyap. Diam bukan berarti lemah. Diam adalah strategi. Dan aku siap memainkan peranku hingga akhir. Di balik wajah yang tetap tersenyum, pikiranku bekerja lebih tajam dari sebelumnya. Aku tak bisa terus terjebak dalam luka dan pengkhianatan tanpa arah. Jika Revan bisa menyusun skenario di belakang punggungku, maka aku harus belajar lebih cermat memainkan peran dalam diam. Bukan untuk menjadi licik, tapi untuk bertahan hidup dengan martabat. Aku tidak akan kalah di medan yang aku sendiri ikut membangun. Langkah pertama yang kulakukan adalah mengonsolidasikan seluruh aset keluarga. Sebagian besar harta dan bisnis selama ini berada atas nama Revan, tapi tidak semua. Sebagai istri yang sejak awal ikut membangun usaha dari nol, aku tidak pernah benar-benar menyerahkan semuanya begitu saja. Di balik sikap sabarku, aku selalu menyimpan ruang aman, cadangan dalam bentuk saham minoritas, tabungan tersembunyi, bahkan beberapa dokumen penting yang tersimpan dalam brankas kecil milikku sendiri. Dengan hati-hati, aku mulai melacak seluruh jejak kepemilikan bisnis kami. Aku membuka kembali akta pendirian perusahaan, akta perubahan modal, laporan tahunan, hingga pencatatan pajak. Setiap dokumen yang sebelumnya kuanggap formalitas kini menjadi senjata. Aku menemukan beberapa titik lemah. Aset yang belum diperbarui atas nama bersama, rekening bisnis yang belum terikat secara hukum pada satu nama, dan celah hukum yang memungkinkan perubahan struktur tanpa melalui proses panjang. Aku memanggil notaris yang dulu pernah bekerja sama denganku secara pribadi. Tanpa menyebut nama Revan, aku menyusun skenario peralihan saham dengan dasar hukum yang sah. Perlahan namun pasti, aku mulai mengalihkan kepemilikan bisnis ke namaku sendiri secara legal. Sebagian besar saham perusahaan mulai berpindah tangan melalui mekanisme jual-beli internal yang tampak sah secara administratif. Tidak mencolok, tidak menimbulkan kecurigaan. Aku juga mulai mengatur ulang semua dokumen kepemilikan aset keluarga. Rumah, tanah, kendaraan, saham pribadi, bahkan simpanan di beberapa bank yang dulu kami gunakan untuk kebutuhan operasional. Semua mulai kupindahkan ke bawah kendaliku. Sebagian atas namaku langsung, sebagian lagi kupercayakan melalui entitas legal yang kubentuk secara diam-diam. Sebuah yayasan kecil dengan nama samar yang tak terhubung langsung padaku, sekadar pengamanan jangka panjang. Proses ini tidak mudah. Butuh waktu, kesabaran, dan pemahaman yang mendalam terhadap sistem keuangan dan hukum. Tapi aku melakukannya dengan tenang, sistematis, dan nyaris tanpa jejak yang mencurigakan. Setiap perubahan kulakukan dengan cermat, dengan konsultasi profesional, dan disamarkan dalam aktivitas bisnis yang biasa. Aku menyadari, kekuatan sebenarnya bukan hanya terletak pada seberapa besar harta yang dimiliki, tetapi siapa yang memegang kendali penuh atasnya.
Dan itulah yang kini sedang kulakukan, mengambil kembali kendali, selapis demi selapis. Revan masih belum menyadari apa yang sedang terjadi. Ia sibuk dengan kehidupan gandanya, terlalu percaya bahwa aku takkan pernah mencurigainya. Ia lupa, perempuan yang ia abaikan ini bukan hanya istri, tetapi juga mitra, pengelola, dan sosok yang selama ini berdiri di belakang layar menjaga segalanya tetap berjalan. Ia lupa bahwa di balik diamku, ada ketelitian seorang pemimpin yang pernah bertaruh seluruh hidupnya demi keberhasilan bersama. Malam-malamku kini tak lagi diisi dengan tangis. Aku mengisinya dengan perhitungan, dengan analisis, dengan strategi. Satu demi satu, aku kunci pintu-pintu yang dulu terbuka untuknya. Dan ketika semua sudah berada dalam genggamanku, saat itulah aku akan menentukan bagaimana permainan ini berakhir. Karena kali ini, aku tidak akan kalah, tidak akan tunduk, tidak akan pasrah. Aku adalah perempuan yang dikhianati, tapi aku juga perempuan yang bangkit dengan kepala tegak, mengatur ulang hidupnya dengan tangan sendiri, tanpa perlu mengangkat suara. Sementara aku bergerak diam-diam menyusun ulang seluruh fondasi hidupku, Revan larut dalam dunia baru yang penuh gemerlap. Dunia yang ia pilih sendiri. Bersama Intan, perempuan muda yang berhasil merebut hatinya, atau mungkin hanya memuaskan egonya. Revan, yang dulu begitu disiplin dan terfokus dalam membangun bisnis, kini berubah menjadi pria yang sibuk membangun citra bahagia di balik layar kehidupan barunya. Bersama Intan, ia hidup seperti tokoh utama dalam kisah cinta yang baru mekar. Mereka kerap terlihat di restoran mewah, berlibur ke kota-kota besar, bahkan menyewa villa hanya untuk menghabiskan akhir pekan berdua. Foto-foto mereka mulai tersebar di akun-akun pribadi, dengan senyum lebar dan pose-pose romantis yang dibuat seolah tanpa beban. Intan mencintai kemewahan, dan Revan seolah berlomba memenuhinya. Ia terpikat oleh kesegaran muda, oleh pujian-pujian manis yang membuatnya merasa diinginkan kembali seperti dulu. Intan tidak meminta dengan cara kasar. Ia tahu betul bagaimana memainkan perannya, penuh kelembutan dan rayuan manja. Tapi di balik setiap pelukan hangat dan bisikan mesra, ada tuntutan-tuntutan kecil yang terus tumbuh. Mulanya hanya permintaan sederhana. Sebuah tas bermerek, ponsel keluaran terbaru, makan malam di hotel bintang 5. Namun seiring waktu, permintaan itu berubah menjadi keinginan yang jauh lebih besar. Aku ingin punya mobil sendiri, sayang, supaya nggak tergantung mobil kantor terus. Rumah mungil yang bisa kita isi berdua, bukan kontrakan sempit ini. Permintaan itu diiringi dengan senyum manja dan tatapan penuh harap. Dan seperti laki-laki yang sedang mabuk kepayang, Revan menyanggupi semuanya. Ia bahkan menjanjikan akan membelikan Intan rumah di kawasan elit yang dulu hanya menjadi impiannya bersama. Mobil? Tentu. Ia mulai mencari-cari mobil sport ringan yang cocok untuk wanita muda, tanpa berpikir dua kali. Apa yang Revan tak sadari adalah bahwa semua yang ia tawarkan itu bukan lagi miliknya sepenuhnya. Rumah-rumah yang ia niatkan untuk dijual, tanah-tanah yang ingin diagunkan, hingga rekening bisnis tempat ia biasa menarik dana pribadi, semuanya kini berada di bawah kendaliku. Secara legal, aset itu sudah berpindah tangan. Ia tak tahu bahwa nama yang tertera di surat kepemilikan kini bukan lagi namanya. Ia masih merasa berkuasa, padahal semua kendali sudah lenyap dari genggamannya. Aku tidak pernah menghentikan aliran dana secara tiba-tiba. Justru aku biarkan semuanya tetap berjalan, agar ia tak curiga. Tapi perlahan, ia akan mulai menyadari, transaksi ditolak, pengajuan pembelian tertunda, pengacara dan notaris yang mulai menghindar. Saat ia mencoba menjual properti, dokumen yang ia pegang tak lagi berlaku. Saat ia membuka rekening utama, saldo yang tersisa tak sesuai harapan. Namun saat itu belum tiba. Untuk sementara, Revan masih tenggelam dalam dunia semu, percaya bahwa ia adalah raja dari dunianya yang baru, dengan seorang ratu muda yang membawanya pada gairah dan kebanggaan semu. Ia tak tahu bahwa istana yang ia huni kini hanya berupa cangkang kosong. Ia membelanjakan cinta, menukar setia dengan pelukan sesaat, tanpa pernah menyadari bahwa pondasi kekayaannya sedang mengikis sedikit demi sedikit dari dalam. Intan, di sisi lain,
semakin menuntut lebih. Cintanya bukan tanpa syarat. Ia ingin lebih dari sekadar cinta buta. Ia menginginkan jaminan hidup. Dan Revan, yang sudah terlalu jauh berjalan, tak mampu melihat bahwa dirinya tengah dikendalikan. Sementara aku, yang dulu ia tinggalkan dengan anggapan lemah dan polos, telah berdiri jauh di depan, mengamankan segalanya dengan ketenangan yang tak pernah ia kenali. Dan disinilah letak ironi itu, ketika cinta berubah menjadi kesenangan sesaat, dan kesetiaan yang dulu ia abaikan justru menjelma menjadi kekuatan terbesar yang kini tak bisa ia kendalikan lagi. Rencana yang kususun dalam diam akhirnya mencapai puncaknya. Setelah seluruh aset berada dalam kendaliku, aku tahu bahwa hanya tinggal satu langkah terakhir untuk menutup semua celah yang mungkin masih bisa dimanfaatkan Revan. Aku tidak ingin ada kebocoran. Tidak ingin ada ruang untuknya bangkit kembali di atas jerih payah yang pernah kami bangun bersama, dan yang ia rusak dengan pengkhianatannya. Dengan tenang, aku memutus akses Revan dari seluruh rekening bersama. Rekening yang dulu digunakan untuk operasional rumah tangga, pembiayaan bisnis kecil, hingga rekening simpanan pribadi yang dulu kami buat atas nama berdua. Aku mencabut otorisasinya secara resmi, mengganti autentikasi, menghubungi bank, dan mengajukan surat legal sebagai pemegang sah. Tak berhenti di sana, aku juga mengganti seluruh kuasa hukum perusahaan, menggantikan para pengacara lama dengan orang-orang pilihanku sendiri, orang-orang yang tahu siapa klien sejati mereka. Dengan surat resmi dan dokumen lengkap, aku mengangkat diriku sebagai satu-satunya direktur utama dan pemegang keputusan tertinggi. Tidak ada lagi ruang bagi Revan dalam struktur itu. Dan hari itu pun tiba. Revan dan Intan sedang berbelanja di butik mewah. Intan memilih gaun satin mahal dengan harga yang cukup untuk membayar gaji beberapa staf selama sebulan. Revan, seperti biasa, menyambut permintaan itu dengan senyum percaya diri. Ia mengeluarkan kartu dari dompetnya, yang selama ini selalu berhasil membuka pintu-pintu kemewahan. Namun, kali ini, transaksi ditolak. Ia mencoba lagi, dan lagi. Tapi layar mesin pembayaran tetap menampilkan satu kata dingin, Declinet. Raut wajah Revan berubah. Ia tidak langsung panik, tapi canggung. Intan mulai menunjukkan wajah kecewa, dan ekspresi manjanya perlahan berubah menjadi kesal. Untuk menutup malu, Revan mengeluarkan kartu dari rekening perusahaan. Ia tahu itu melanggar kebijakan, tapi tak ada waktu untuk berpikir panjang. Ia hanya ingin menjaga harga dirinya di depan istri mudanya. Namun pengeluaran itu adalah kesalahan terakhir yang ia lakukan. Keesokan harinya, Revan bangun dengan gelisah. Ia merasa ada yang aneh. Ia mencoba mengakses akun email kerjanya, tapi gagal. Sistem menolak login. Ia menelepon sekretarisnya, tapi tidak diangkat. Bahkan pesan yang ia kirim ke manajer keuangan tak kunjung dibalas. Perasaan tidak tenang mulai tumbuh, tapi ia mencoba tetap tenang. Mengenakan jas kerjanya, ia berangkat ke kantor dengan keyakinan bahwa semua hanya masalah teknis. Namun begitu tiba di gedung perusahaan yang ia anggap sebagai hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun, kenyataan menamparnya tanpa ampun. Di pintu masuk, satpam yang dulu selalu menyambutnya kini berdiri kaku, tak membuka pintu seperti biasa. Salah satu staf HR mendatanginya, wajahnya canggung. Dengan nada formal, pria itu menyerahkan surat resmi, berkop perusahaan, dengan stempel basah dan tanda tangan otentik. Di bagian atas tertulis satu kalimat tegas. Pemberitahuan pemutusan hubungan kerja. Mata Revan menelusuri isi surat itu dengan gemetar. Ia bahkan membaca 2 kali untuk memastikan. Tapi semuanya nyata. Seluruh posisinya, direktur, pemegang saham, pengambil keputusan, telah dicabut secara sah. Ia tak lagi memiliki wewenang. Tak punya kuasa. Bahkan namanya tak lagi tercantum dalam struktur manajemen. Ia mencoba protes. Menghubungi pengacara lamanya. Tapi semua nomor sudah tak aktif. Semua akses sudah terkunci. Semua pintu yang dulu terbuka lebar, kini tertutup rapat. Dan untuk pertama kalinya, Revan menyadari, seluruh kekuasaan yang ia banggakan telah lenyap, bukan dicuri,
tapi diambil kembali oleh perempuan yang selama ini ia abaikan. Hari itu hujan turun deras, mengguyur halaman rumah yang selama ini menjadi simbol keberhasilan kami. Rumah itu berdiri megah dengan pilar-pilar kokoh dan taman yang tertata rapi. Namun di balik keindahannya, badai sesungguhnya baru saja mengetuk pintu, bukan badai dari langit, melainkan dari hati yang terbakar amarah dan kebingungan. Pintu rumah tiba-tiba dibanting keras. Revan masuk dengan langkah besar, pakaian setengah basah karena tak sempat membuka payung. Matanya liar, wajahnya tegang. Tak seperti biasanya, kali ini bukan senyum manis atau rayuan yang ia bawa pulang, tapi kemarahan dan kepanikan yang menggumpal. Tanpa menyapa, tanpa bertanya kabar, ia langsung menyerbu ruang keluarga di mana aku sedang duduk dengan buku terbuka di pangkuan. Apa yang terjadi? Kenapa rekeningku nggak bisa dipakai? Suaranya keras, penuh tekanan. Aku tidak menjawab. Aku hanya menutup bukuku perlahan dan meletakkannya di atas meja. Mataku menatapnya tenang, tapi tidak lagi dengan kelembutan seperti dulu. Kini, hanya ada kejernihan dari seseorang yang sudah lama selesai dengan luka. Revan melanjutkan, emosinya semakin membuncah. Dan kenapa aku dipecat dari perusahaanku sendiri? Apa kamu tahu sesuatu tentang ini? Nada suaranya mulai bergetar. Mungkin karena marah, mungkin juga karena takut. Karena baru kali ini ia merasakan bahwa sesuatu benar-benar di luar kendalinya. Aku masih diam. Tapi bukan karena tak tahu harus bicara, melainkan karena tahu bahwa diam adalah bahasa paling keras untuk menjawab kebingungan yang ia ciptakan sendiri. Dengan nafas tersengal, Revan mulai melunak. Kali ini ia bicara lebih pelan, tapi nadanya tetap putus asa. Aku cuma mau jual salah satu aset kita. Buat modal bangun usaha baru. Aku butuh bantuanmu. Kita kan pernah bangun semuanya bareng. Setidaknya bantu aku sekali ini saja. Ia mencoba menyentuh pundakku. Namun sebelum tangannya sempat menyentuh kulitku, aku sudah berdiri. Dengan langkah pasti, aku menuju lemari kecil di sudut ruangan. Kutarik laci, mengambil sebuah amplop putih yang sudah lama kusiapkan. Lalu aku kembali berdiri di hadapannya, mantan raja dalam rumah ini, dan menyerahkan amplop itu tanpa kata. Ia mengambilnya dengan alis berkerut. Dan saat membuka isinya, seluruh dunia yang ia bangun dalam ilusi runtuh dalam sekejap. Surat cerai. Kertas itu sederhana, tanpa banyak drama. Hanya lembaran resmi yang menyatakan bahwa semua sudah berakhir. Secara hukum, secara moral, dan secara hati. Revan membacanya berulang kali, seolah berharap ada kesalahan, bahwa ini hanya lelucon kejam yang terlalu nyata. Tapi tidak. Segalanya benar. Tertulis rapi. Ditandatangani. Dan yang paling menyakitkan, sudah ditandatangani lebih dulu olehku. Apa maksudmu? Kamu serius? Suaranya pelan, seperti orang tersesat. Aku hanya menatapnya. Tidak ada air mata. Tidak ada amarah. Hanya ketegasan dari seseorang yang telah cukup lama menahan segalanya dalam diam. Kenapa? Bisiknya lagi. Dan dalam hatiku, aku menjawab, karena kamu yang lebih dulu meninggalkanku, bahkan saat aku masih berdiri di sampingmu. Karena kamu yang menukar kesetiaan dengan kebohongan. Dan karena aku berhak atas hidupku, tanpa kamu di dalamnya. Namun bibirku tetap rapat. Biarlah ia menebak-nebak alasan itu. Biarlah kebingungannya membusuk dalam pikirannya sendiri. Revan terduduk di sofa. Kedua tangannya menggenggam kertas itu erat, seolah masih bisa membalikan waktu jika ia memerasnya cukup kuat. Revan, yang kini hidup dalam kekacauan dan kehampaan, tidak bisa menerima kenyataan bahwa aku, perempuan yang selama ini ia anggap lemah dan penurut, benar-benar serius menceraikannya. Ia tidak bisa menerima bahwa semua aset telah berganti nama. Bahwa dirinya bukan lagi siapa-siapa. Bahwa kuasa yang dulu ia pegang erat, kini lenyap seperti kabut pagi. Tertekan dan merasa dipermalukan, Revan memutuskan mengumpulkan keluarga besarku dan keluarganya sendiri. Tujuannya jelas, membuatku terlihat buruk. Ia ingin membalikkan keadaan.
Membuat semua orang percaya bahwa aku istri durhaka yang meninggalkan suami ketika ia jatuh. Ia mengatur pertemuan di rumah orang tuanya, tempat yang penuh dengan kenangan dingin dan bisik-bisik tentang perempuan ideal. Ruang tamu rumah itu penuh. Ayah dan ibuku duduk berdampingan, bingung namun tenang. Sementara keluarga besar Revan, orang tuanya, paman, bibi, dan beberapa sepupu, berada di sisi lain, tampak siap menyaksikan sebuah pertunjukan keluarga. Di tengah ruangan, Revan berdiri dengan wajah penuh luka palsu, memulai drama yang telah ia susun rapi. Dia ingin menceraikan aku, katanya lantang, menunjukku dengan nada getir. Padahal aku baru saja kehilangan pekerjaan. Apa salahku? Apa pantas seorang istri meninggalkan suaminya di saat paling sulit? Beberapa anggota keluarganya mulai mengangguk-angguk, mendesah, memberi lirikan tajam padaku. Ibu Revan bahkan menggelengkan kepala sambil berbisik ke bibi sebelahnya, "Istri macam apa itu?" Revan melanjutkan, matanya memerah. "Selama ini aku bekerja keras. Aku berjuang untuk bisnis kami. Tapi ketika badai datang, dia malah lari. Aku bahkan gak tahu kenapa dia tiba-tiba mengajukan cerai. Semua ini sangat mendadak. Semua mata tertuju padaku. Tapi aku tidak gentar. Dengan tenang, aku berdiri. Suasana berubah hening. Bahkan suara kipas angin tua di langit-langit terasa terlalu keras. Aku mengedarkan pandanganku ke seluruh ruangan, lalu mataku menatap langsung ke arah Revan, pria yang dulu kupuja, kini berdiri sebagai aktor sandiwara murahan. "Lalu, kalian ingin tahu kenapa aku mengajukan cerai?" tanyaku datar. Tidak dengan emosi, tidak dengan teriakan. Hanya suara pelan yang justru menampar lebih keras. Revan terdiam. Wajahnya berubah. Mungkin ia merasa ada yang tidak beres. Aku membuka tas tangan kecilku, mengeluarkan sebuah foto. Lalu satu lagi, dan satu lagi. Foto-foto itu kuletakkan perlahan di atas meja kaca tengah. Dalam gambar itu terlihat jelas, Revan bersama seorang perempuan muda, wajahnya cantik, senyumnya manja. Dalam salah satu foto, ada tangan mereka yang berpegangan erat. Di foto lainnya, tampak cincin di jari manis si perempuan. Bahkan ada bukti akta nikah mereka. Aku sudah menyewa orang untuk mendapatkannya diam-diam. Namanya Intan, ucapku tenang. Mantan pegawai kami. Dan juga istri keduanya. Semua orang terdiam. Revan mematung. Warna wajahnya seperti ditarik keluar dari tubuhnya. Ibunya ternganga. Ayahnya memijat pelipis. Sepupu-sepupu saling berbisik panik. Ibuku hanya menghela nafas panjang, sedangkan ayahku menatapku dengan sorot sedih tapi bangga. "Jadi," lanjutku, "cerai ini bukan karena dia dipecat. Bukan karena dia miskin. Tapi karena dia mengkhianati pernikahan ini sejak lama. Dia memilih bersenang-senang dengan perempuan lain, sementara aku mempertahankan kehormatan rumah tangga ini sendirian." Mataku tak lepas dari Revan yang kini tak mampu bicara. Nafasnya sesak. Matanya merah, tapi bukan karena marah, melainkan karena malu. "Kalian boleh menilai aku," kataku pada semua yang hadir. "Tapi pastikan dulu, kalian tahu seluruh cerita." Tak ada satupun yang berani bicara. Hanya hening yang menggantung. Bahkan kipas tua itu pun akhirnya berhenti berputar, seperti turut membisu oleh kenyataan yang terbuka lebar di atas meja. Revan perlahan terduduk. Tubuhnya lemas. Kalah. Bukan karena diteriaki, tapi karena ditelanjangi dengan kebenaran yang telak. Dan saat aku meninggalkan ruangan itu dengan langkah tegak, aku tahu, aku telah membalikan meja permainan dengan satu tangan. Setelah pertemuan yang memalukan di rumah keluarga besar, semuanya tampak tenang untuk beberapa hari, tapi itu hanya permukaan. Revan, yang merasa hancur dan terhina, memutuskan untuk mencari jalan lain untuk mendapatkan kembali apa yang dia anggap miliknya. Kali ini, dia membawa masalah ini ke ranah hukum. Pada hari yang ditentukan, aku hadir di ruang sidang dengan sikap tenang. Di sisi lain, Revan duduk di bangku terdakwa, wajahnya murung namun penuh kemarahan. Di sampingnya,
Pengacara yang sudah ia sewa tanpa percaya diri, sementara pengacaraku, wanita muda yang tampak cerdas, sudah duduk dengan sikap profesional di sampingku. Saudara Revan, hakim memulai sidang dengan suara yang tegas. Apakah Anda mengajukan klaim harta gonogini dalam pernikahan ini? Revan bangkit dari kursinya, dengan ekspresi yang penuh keyakinan. Meskipun aku tahu betul bahwa ia hanya sedang berusaha mencari cara untuk mendapatkan kembali apa yang sudah hilang, aku tetap menatapnya dengan penuh ketenangan. Aku meminta hak atas semua harta bersama kami, katanya, mencoba menguasai ruangan dengan suaranya yang bergetar. Aku berhak atas perusahaan, rumah, saham, dan semua yang sudah kami bangun bersama. Aku menahan senyum sinis. Tidak ada yang lebih jauh dari kenyataan. Aku sudah merencanakan semuanya jauh sebelumnya. Semua aset yang diklaimnya sebagai hak bersama, kini sudah berpindah tangan. Semua surat kepemilikan telah aku ubah ke namaku, dan yang paling penting, aku memiliki seluruh dokumentasi yang mengikat secara sah. Hakim memandang Revan dengan mata tajam. Apa dasar klaim Anda? Anda tidak bisa mengajukan klaim seperti ini tanpa bukti konkret. Revan tampak semakin gelisah. Matanya bergerak-gerak liar. Ia jelas tidak siap untuk menghadapi kenyataan bahwa klaimnya itu mungkin sia-sia. Aku berhak atas harta-harta itu karena aku yang membangunnya. Itu milik bersama. Revan bersikeras, suaranya mulai terdengar putus asa. Hakim mengangguk pelan, lalu melirik pengacaraku, yang segera mengeluarkan berkas dan dokumen lengkap dari tasnya. Pengacara tersebut mulai berbicara dengan tenang, suaranya rendah tapi penuh kewibawaan. Yang mulia, sebagaimana yang telah kami tunjukkan dalam dokumen yang ada, seluruh kepemilikan harta ini, baik perusahaan, rumah, mobil, maupun tabungan, sudah sepenuhnya dipindahkan dan sah terdaftar atas nama klien kami, Nona Sari, sejak beberapa bulan sebelum perceraian. Semua peralihan ini tercatat dengan jelas di setiap dokumen hukum yang relevan. Revan terkesiap. Matanya melebar. Ia memandang pengacaranya, yang kini tampak cemas karena tidak memiliki jawaban yang kuat untuk membela posisinya. Semua klaim Revan tentang kepemilikan harta itu ternyata hanya omong kosong. Aku bisa merasakan ketegangan di udara. Di ruang sidang yang seharusnya penuh dengan debat sengit, suasana tiba-tiba terasa begitu sepi. Semua yang ada di sana tahu betul, Revan sedang berada di ujung kekalahan. Hakim kembali memfokuskan perhatian pada Revan. Saudara Revan, Anda telah mengajukan klaim terhadap harta bersama, namun dari dokumen yang kami terima, tidak ada bukti yang mendukung klaim Anda tentang kepemilikan bersama atas harta-harta tersebut. Apakah Anda memiliki bukti atau argumen lain? Revan terdiam, mulutnya terbuka, tapi kata-kata tidak keluar. Tidak ada yang bisa ia katakan. Semua bukti yang ia harapkan, semua harapannya untuk meraih kembali sedikit dari apa yang telah hilang, ternyata sudah lenyap, tak terjangkau. Ia tidak memiliki bukti kuat apapun. Semua yang dia miliki hanya klaim dan amarah yang tidak berdasar. Karena tidak ada bukti yang kuat dan tidak ada dasar hukum yang sah, saya menyatakan klaim harta gonogini Anda ditolak, kata hakim dengan tegas, memukul palu sidang. Itu adalah kalimat yang menandakan kemenangan dalam diamku. Aku tidak perlu berbicara banyak, karena semua sudah terungkap melalui dokumen yang aku persiapkan dengan cermat. Revan duduk kembali dengan wajah yang semakin memucat. Ia tampak seperti seorang pria yang kehilangan arah, seolah segala sesuatu yang ia anggap sebagai miliknya telah dicabut begitu saja. Di sisi lain, pengacara kami memberikan senyuman tipis, tampak bangga atas kinerja mereka. Tapi di dalam hatiku, aku tahu, ini bukan hanya tentang kemenangan hukum. Ini adalah keputusan hidup yang aku ambil sejak lama. Revan tidak hanya kehilangan hartanya. Ia telah kehilangan segala-galanya, karena ia tidak pernah mengerti apa yang benar-benar berharga dalam hidup ini. Waktu terus berjalan, namun bagi Revan, rasanya seperti sebuah perjalanan ke jurang yang semakin dalam. Pengadilan telah memutuskan untuk menolak klaimnya atas harta, dan meskipun ia berusaha untuk berpura-pura kuat, kenyataan tidak bisa ditampik. Dalam beberapa minggu setelah sidang, hidupnya mulai terasa sepi dan gelap.
Semua yang dulu ia anggap sebagai kekayaan dan keberhasilan, kini tinggal kenangan pahit. Di sisi lain, Intan, istri mudanya, yang dulu begitu senang dengan kehidupan penuh kemewahan, juga mulai merasakan kehilangan yang begitu nyata. Ketika mereka pertama kali menikah, Revan adalah seorang pria yang tampak memegang kendali atas segalanya. Usahanya berkembang pesat, dan hidup mereka dipenuhi dengan kemewahan. Rumah besar, mobil mewah, serta liburan ke luar negeri yang tampaknya tak pernah berakhir. Intan merasa beruntung. Dia adalah perempuan muda yang berhasil mengikat seorang pria kaya, dan dunia tampak berpihak padanya. Namun, seiring berjalannya waktu, dunia yang dulu gemerlap itu perlahan mengabur. Mobil-mobil mewah yang dulu selalu siap di depan rumah kini jarang digunakan. Rumah besar yang mereka huni kini terasa begitu sunyi, kosong, tanpa kehidupan yang meriah. Uang yang dulu begitu banyak kini terlihat semakin menipis, dan suasana di rumah mereka semakin mencekam. Revan yang dulu tampak percaya diri, kini tampak lesu dan kelelahan, sering terperangkap dalam pikirannya sendiri, berjalan seperti bayangan dari pria yang dulu ia kenal. Intan mulai merasa terjebak dalam kehidupan yang jauh dari apa yang ia bayangkan. Ia sering mendengus saat melihat tagihan-tagihan yang menumpuk, dan Revan, yang dulu sering membicarakan rencana-rencana besar mereka, kini hanya diam saja, tak lagi berbicara tentang masa depan. Intan pernah mencoba berbicara dengannya, mencoba mengingatkan tentang hutang-hutang yang terus menggunung. Namun setiap kali ia membuka mulut, Revan hanya mengalihkan perhatian atau menjawab dengan nada yang suram. Pernikahan mereka tidak lagi menjadi pelarian dari masalah, tapi sebuah perang batin yang tak berkesudahan. Suatu malam, saat Intan sedang duduk di ruang tamu, menatap layar ponselnya yang menunjukkan saldo rekening mereka yang semakin menipis, dia merasa seperti ada sesuatu yang pecah dalam dirinya. Revan masuk dengan wajah lesu, seolah tubuhnya membawa beban yang tak bisa dia lepaskan. Ia melemparkan jaketnya sembarangan ke sofa, lalu duduk di kursi yang lain. "Hening. Aku ingin menjual rumah ini," kata Revan pelan. Kata-katanya tidak lagi penuh percaya diri. Itu hanya sebuah pengakuan keputusasaan. Tidak ada pilihan lain. Intan terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Ini adalah kenyataan yang telah ia takuti, dan kini akhirnya datang juga, kenyataan bahwa pria yang ia nikahi bukan lagi pria kaya yang ia impikan, melainkan pria yang semakin terjerat dalam kebangkrutan, terperangkap dalam hutang-hutang yang mencekik lehernya. Intan merasa terhina dan bingung, tidak tahu lagi harus berbuat apa. Ia bukan hanya kehilangan kemewahan yang pernah ada, tetapi juga kepercayaan dirinya terhadap Revan sebagai pemimpin dalam hidup mereka. Hari-hari berlalu begitu berat. Revan yang dulu penuh ambisi kini, hanyalah sosok yang tenggelam dalam penyesalan. Ia terus berusaha untuk menghidupi kehidupan yang penuh ilusi, tapi semakin hari, semakin jelas bahwa ia hanya memperlihatkan kekosongan kepada Intan. Pria yang dulu bisa membeli apa saja yang ia inginkan kini terpaksa menjual barang-barang yang dulu dianggap sebagai simbol status. Meskipun sepertinya tidak ada lagi yang bisa dijual. Bahkan perusahaan yang selama ini ia banggakan, yang menjadi sumber utama pendapatannya, kini tak lagi berdiri tegak. Intan merasakan itu semua, dan semakin lama, ia semakin merasa bahwa ia terjebak dalam kehidupan yang tidak pernah ia bayangkan. Sebelum pernikahan ini, ia hanya melihat Revan sebagai pria yang bisa memberinya dunia. Kini, ia melihat pria yang bahkan tak mampu memberikan dirinya rasa aman. Semua kebahagiaan yang pernah ia impikan kini berubah menjadi kepahitan yang tak bisa ia telan. Lalu, pada suatu pagi yang kelabu, setelah malam yang panjang dan penuh ketegangan, Intan berdiri di depan jendela besar rumah mereka yang sepi. Ia menatap keluar, ke dunia yang tampak jauh lebih indah dan bebas. Namun ia terperangkap dalam penjara impian yang kini runtuh. Ia bertanya-tanya dalam hati, apakah hidup ini benar-benar seperti yang ia inginkan? Apakah ia bisa keluar dari semua ini? Intan merasa semakin kehilangan harapan. Dalam diam, ia mulai memikirkan semua kemungkinan. Revan, dengan segala kesalahan dan kekurangannya, kini hanya menyisakan rasa kesepian yang semakin mendalam di dalam dirinya. Tak hanya Revan yang sedang terpuruk, tetapi juga Intan, perempuan yang pernah merasa menjadi putri kaya,
sekarang merasa seperti buku yang sudah dibaca dan dibuang begitu saja. Di balik semua itu, pernikahan mereka yang dulu penuh cahaya, kini hanya menyisakan bayangan gelap yang tak bisa lagi dihindari. Tidak ada yang bisa mereka lakukan, kecuali menghadapi kenyataan bahwa mereka telah jatuh ke dalam lubang yang mereka gali sendiri. Revan dan Intan kini hidup dalam kesulitan yang nyata, jauh dari kemewahan yang dulu mereka nikmati. Hari-hari yang mereka jalani penuh dengan keraguan, dan tak jarang, keheningan menggantikan percakapan yang dulu selalu dipenuhi tawa dan rencana-rencana besar. Semua yang mereka impikan kini terus terurai, seperti benang yang tak bisa lagi dijalin kembali. Dulu, Revan adalah pria yang memegang kendali atas segalanya. Ia mampu membeli apapun yang ia inginkan tanpa berpikir dua kali. Namun kini, setelah perusahaannya hancur dan hampir seluruh asetnya terjual atau dialihkan, ia merasa seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Keputusan-keputusan buruk yang ia buat, termasuk pernikahan dengan Intan, yang awalnya dilihatnya sebagai pelarian dari masalah-masalah pribadi, sekarang menjadi beban yang semakin berat. Setiap kali ia melihat Intan, ada rasa-rasa bersalah yang mencekik hatinya, namun ia tidak tahu bagaimana cara untuk memperbaikinya. Sementara itu, Intan juga merasakan kepahitan yang tak kunjung usai. Ketika mereka pertama kali menikah, dunia terasa milik mereka. Rumah mewah, mobil-mobil sport, perhiasan yang mengkilap, semuanya adalah simbol dari kehidupan yang mereka bangun bersama. Intan merasa seperti ratu di dunia yang penuh kemewahan itu. Tetapi sekarang, segala yang dulunya menjadi kebanggaannya hanya tinggal kenangan semu yang membayang. Mereka kini tinggal di sebuah rumah kecil, jauh dari rumah besar yang dulu mereka miliki. Rumah itu, yang dulu tampak seperti istana, kini terasa sempit dan suram. Tidak ada lagi pelayan yang siap melayani setiap permintaan mereka, tidak ada lagi makan malam di restoran mahal, atau liburan ke tempat-tempat eksklusif. Semua itu sudah hilang, dan mereka harus beradaptasi dengan kenyataan baru yang penuh keterbatasan. Revan tidak lagi bisa membayar tagihan-tagihan yang datang bertubi-tubi. Di meja makan mereka, menumpuk surat-surat dari bank yang mengingatkan tentang pinjaman yang belum dibayar, sementara saldonya terus menipis. Revan seringkali terdiam lama, menatap surat-surat itu tanpa daya, merasa kehilangan arah. Setiap kali ia mencoba untuk mengingatkan dirinya bahwa segala sesuatunya akan membaik, kenyataan selalu datang lebih keras dan menampar wajahnya. Di sisi lain, Intan semakin merasa terperangkap dalam hidup yang tidak sesuai dengan harapannya. Ia yang dulu selalu mengeluh tentang kehidupan mewah mereka, kini merasakan kekosongan yang jauh lebih dalam. Tidak ada lagi yang bisa ia banggakan. Bahkan pakaian dan aksesoris mewah yang dulu selalu ia pakai kini, mulai terlihat buram dalam kehidupannya yang semakin gelap. Pada suatu malam, setelah sekian lama tidak ada percakapan berarti antara mereka, Revan duduk di tepi ranjang, menghadap keluar jendela. Cuaca malam itu begitu gelap, seolah mencerminkan isi hatinya. Intan duduk di ujung ranjang, menatap Revan dengan tatapan kosong. Mereka tidak berbicara. Hanya ada kesunyian yang mengisi ruang kamar itu, semakin menambah berat beban yang mereka bawa. "Apa yang terjadi dengan kita?" tanya Intan pelan, meskipun ia sudah tahu jawabannya. Suaranya terdengar lemah, seperti seseorang yang sudah terlalu lama menahan air mata, namun tak mampu mengeluarkannya. Revan tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap keluar jendela, menghirup udara malam yang dingin. Ia merasa seolah dunia telah meninggalkannya. "Aku tidak tahu lagi," katanya akhirnya, suaranya penuh keletihan. "Semua yang aku buat salah. Semua yang aku bangun, hancur begitu saja." Intan merasa kebingungan. Dulu, Revan adalah pria yang percaya diri dan penuh ambisi, tetapi kini ia tampak seperti pria yang telah kehilangan dirinya sendiri. Di hadapannya, Revan tidak lagi tampak seperti orang yang bisa ia andalkan, bahkan untuk dirinya sendiri. Terlalu banyak kenangan manis yang kini terasa begitu pahit. Kenangan akan kemewahan yang dulu mereka nikmati terasa seperti racun yang perlahan-lahan menggerogoti mereka, meninggalkan kekosongan yang sulit diisi. Di hari-hari berikutnya, mereka semakin merasakan betapa beratnya kehidupan yang mereka jalani. Revan mencoba berbagai cara untuk memperbaiki keadaan,
mencari pinjaman dari berbagai sumber, mencoba memulai usaha baru, tetapi setiap langkah yang ia ambil hanya berujung pada kekecewaan. Semua orang yang dulu datang untuk memuji kesuksesannya kini menjauh. Tidak ada lagi yang mendukungnya. Sementara itu, Intan semakin merasa tersesat dalam kehidupannya yang berubah drastis. Ia tidak tahu lagi bagaimana cara untuk keluar dari lingkaran setan ini. Ia merasa seperti telah terjebak dalam kehidupan yang tidak pernah ia pilih, hidup dalam bayang-bayang mimpi yang sudah lama hancur. Tak ada lagi harapan yang dapat ia genggam. Pernikahan mereka, yang dulu penuh dengan kemewahan dan kebanggaan, kini hanya menyisakan keputusasaan. Revan dan Intan, yang dulu menganggap mereka bisa menguasai dunia, kini harus menghadapi kenyataan bahwa mereka tidak bisa lagi mengendalikan hidup mereka sendiri. Mereka hidup dalam kesulitan, berjuang dengan apa yang tersisa. Namun, keduanya tahu bahwa kehidupan yang penuh kemewahan itu tidak akan pernah kembali lagi. Mereka harus menerima kenyataan bahwa dunia mereka telah berubah, dan mereka harus menemukan cara untuk bertahan hidup dalam dunia yang jauh lebih keras dan tidak ramah.